Halo 70% manusia di muka bumi, apa kabar kalian? Amerika memang memiliki teknologi canggih, infrastruktur maju, dan budayanya yang menjadi kiblat dunia. Tapi jika berbicara tentang sisi gelap, ada begitu banyak aspek negara yang tidak boleh dibanggakan oleh orang Amerika. Lagi dan lagi, setiap negara selalu memiliki kekurangan dan tidak ada satupun yang bisa menutupinya. Amerika mungkin terlihat mewah dengan segala kesempurnaannya, tapi angka kematian anak, senjata bebas, kemiskinan hingga obat-obatan terlarang kini semakin menggegerkan publik. Dan semua permasalahan tersebut belum juga ditemukan solusinya sampai sekarang. Tindak kejahatan dan pembunuhan menggunakan senjata api di Amerika menjadi level tertinggi di antara negara-negara maju lainnya. Memang sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa Amerika membiarkan senjata api dijual bebas di pasar dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bahkan anak berumur 18 tahun sudah diperbolehkan membeli senjata karena kebebasan mempunyai senjata api dilindungi Konstitusi Amerika Serikat. Namun penggunaan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan membela diri ketika nyawa terancam justru sering disalahgunakan bagi banyak orang. Terhitung sampai Juni lalu, 230 kasus penembakan massal terjadi sepanjang tahun 2022. Dan tidak hanya mengorbankan orang dewasa, melainkan terjadi juga di lingkungan sekolah yang mayoritas diisi oleh anak-anak. Tetapi sampai saat ini penggunaan senjata api masih menimbulkan pro dan kontra. Amerika yang menjadi negara adidaya dan berbicara paling lantang tentang hak asasi manusia masih tutup mata atas kejahatan berdarah bagi sesama rakyatnya. Bukan cuma penembakan, kalian pasti sering juga menemukan berita kejahatan bermotif kebencian terhadap orang Asia. Biasanya disebut dengan istilah hate crime. Kondisi ini diperparah semenjak merebaknya virus corona dari Cina, sehingga perbuatan rasis itu semakin meningkat menjadi kekerasan fisik. Beberapa kasus telah terangkum dari yang ringan sampai paling berat, diantaranya adalah satu keluarga Asia Amerika yang melaporkan kalau mereka sering dapat makian dan rumah yang dilempari batu. Ada pula kejadian di mana wajah seorang keturunan Filipina Amerika disayat dengan pisau cutter, sampai imigran lansia Thailand di San Francisco meninggal setelah didorong dengan kasar hingga jatuh saat jalan. Hal ini membuat sebagian orang percaya bahwa dibuatnya karakter film superhero adalah untuk menutupi tingkat kriminalitas yang tinggi. Bagi yang melihat gambaran Amerika dari kebanyakan film Hollywood pasti sulit untuk percaya. Tapi faktanya negeri yang dipenuhi gedung bertingkat dan paling maju itu ternyata juga memiliki tingkat kesenjangan antara si miskin dan kaya yang paling kentara. Amerika memang menjadi negara dengan total miliarder terbanyak di dunia seperti Elon Musk, Bill Gates, atau juga Jeff Bezos. Tapi meski demikian, fakta itu tidak menutupi bahwa banyak pula tunawisma yang hidup kekurangan makan, tempat tinggal hingga tidur di emperan toko bersama barang-barang mereka. Orang yang lebih beruntung tinggal di tenda atau kontainer yang ditempatkan di lahan luas, seperti bekas pabrik, tempat parkir, atau taman kota. Bahkan karena saking banyaknya gelandangan, orang-orang ini memiliki peta sendiri di satu aplikasi yang dinamakan Tent City atau kota tenda. California menjadi kota yang paling banyak memiliki kasus gelandangan. Orang yang tidak punya rumah di wilayah itu mencapai 151.000 jiwa lebih, angka yang setara dengan 1/5 dari total populasi gelandangan di Amerika. Lalu yang kedua disusul oleh New York, dan yang ketiga adalah Florida. Bukan tanpa alasan tunawisma di sana mudah ditemui, apalagi sejak kenaikan inflasi, harga rumah maupun apartemen semakin melonjak tinggi. Sementara sistem yang ada di Amerika sangat ketat untuk mereka yang terlambat membayar sewa rumah. Tidak ada istilahnya menunggak karena jika mereka terlambat membayar, maka pihak sheriff yang dilengkapi senjata datang mengetok pintu rumah untuk menagihnya. Hal ini mengakibatkan banyak orang tiba-tiba menjadi tunawisma karena terpaksa pergi tanpa ada tempat untuk bernaung. Ada juga yang berakhir tinggal di dalam mobil dalam kurun waktu lama, sekitar 5 tahun bahkan lebih.
Tunawisma ini juga bisa dari warga negara asing atau karyawan yang memilih resign dari pekerjaan sebelumnya. Mereka mengharapkan pekerjaan baru yang lebih menjanjikan, tapi cukup sulit karena ekonomi yang belum stabil. Keadaan tersebut menyebabkan beberapa titik tempat sering terjadi masalah kejahatan, seperti pencurian, penodongan, perkelahian, hingga yang berat seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Tapi kalau hal ini mungkin sudah sering kita temui di Indonesia dan tidak lagi mengejutkan, ada satu hal lain yang cukup menjadi perhatian publik, yakni penggunaan obat-obatan. Baru-baru ini banyak warga, terutama tunawisma di Los Angeles, yang ditemukan kecanduan fentanyl. Kasus ini memang sudah lama beredar, namun belakangan kejadiannya semakin marak karena mereka ambruk dan meninggal di gang-gang jorok. Lalu, apakah fentanyl itu dan apakah penggunaannya berbahaya? Fentanyl merupakan jenis obat yang awalnya dikembangkan sebagai penawar sakit berat seperti kanker dan penghilang nyeri. Tapi obat ini juga bisa digunakan untuk kesenangan dengan cara dicampur menggunakan jenis narkotika lain. Dilansir dari laman CDC Amerika Serikat, disebutkan jika fentanyl adalah obat sintetis dengan daya pengaruh 50 kali lebih kuat dibanding heroin dan 100% lebih kuat dibandingkan morfin. Obat ini harus digunakan dalam resep dokter karena satu dosisnya bisa berakibat fatal dan berujung pada kematian. Namun karena murah untuk diproduksi, obat ini sering dijual apa adanya hingga menjadi narkoba paling mematikan di Amerika Serikat. Bahkan obat ini sampai disebut sebagai wabah horor lantaran banyak warga yang ditemukan tak bernyawa usai mengonsumsi opioid sintetis tersebut. Para pecandu biasa menggunakannya dalam bentuk ditempel, bisa juga dimasukkan ke dalam obat tetes mata, disemprot ke hidung atau seperti pil pada umumnya. Mula-mula efek samping yang dirasakan berupa euforia berlebihan, gangguan pernapasan hingga kejang-kejang. Mereka akan mengalami ketergantungan sehingga sulit untuk merasakan kenikmatan dari apapun selain dari obat tersebut. Kondisi ini bersifat permanen hingga saat sudah overdosis akan menyebabkan meninggal dunia. Konon jika kalian main-main ke daerah ini, para pecandu terlihat menunduk dengan gestur sempoyongan. Ada pula yang hanya mampu tertidur lama, bahkan mengamuk di jalanan. Mereka layaknya zombie dan seringkali buang air sembarangan sampai jalanan terasa bau pesing. Terdapat foto-foto yang memperlihatkan situasi gang kecil dipenuhi oleh tunawisma pecandu fentanyl yang sedang sakau. Salah satunya bernama Ryan Smith, di mana saat cuaca panas, kondisi tubuh Ryan langsung berubah dengan cepat dari yang semula tidur langsung menggigil. Ketika tunawisma lain meniupkan asap fentanyl ke arahnya, pria itu perlahan membuka bibirnya untuk menghirup uap karena hanya obat itu yang bisa mengatasinya. Overdosis fentanyl menewaskan sedikitnya 150 orang setiap harinya di Amerika Serikat. Hal itu membuat situasi kian memburuk karena kamar mayat bahkan sampai kehabisan ruang. Pakar penyalahgunaan narkoba dan profesor epidemiologi di Columbia University mengatakan bahwa kematian overdosis obat memang meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena pandemi yang berujung pada permasalahan kesehatan mental. Terkait solusinya, pemerintah Amerika sudah mengambil langkah dengan menandatangani sebuah rancangan undang-undang agar orang yang menderita penyakit mental parah menjalani pengobatan. Namun dengan catatan bahwa mereka harus didiagnosa mempunyai kelainan tertentu seperti skizofrenia. Atau dengan kata lain, alasan kecanduan saja tidak cukup bagi tunawisma untuk mendapatkan perawatan, sehingga para pecandu mengaku bahwa RUU ini tidak merubah apa-apa. Pilihan untuk berobat sendiri juga tidak mungkin, lantaran biaya di sana terkenal sangat amat mahal. Saking mahalnya, ada orang yang rela buat jalan kaki ke rumah sakit daripada harus dijemput mobil ambulan yang sama mahalnya dengan pengobatan penyakit berat. Beruntungnya ada kabar baik dari para peneliti di University of Houston, Texas yang berhasil mengembangkan vaksin untuk memerangi kecanduan fentanyl. Para peneliti sukses membuat terobosan luar biasa mengenai vaksin fentanyl yang diharapkan bisa menyelamatkan jutaan nyawa dari keracunan dan kecanduan obat adiktif ini.
Semoga kedepannya Amerika bisa mendistribusikan vaksin ini dengan lancar sehingga mengurangi angka kematian dari overdosis. Terkait dengan rumah dan tempat tinggal gelandangan, Amerika juga mempunyai program bernama Housing Works. Singkatnya, program ini bertujuan memberikan rumah dengan harga terjangkau bagi para tunawisma, tetapi mereka harus bekerja dengan mengikuti pelatihan pekerjaan dan pelayanan sosial yang pemerintah berikan. Lalu setelahnya mereka akan membayar sewa bulanan sebesar 30% dari semua pendapatan. Itulah beberapa sisi gelap Amerika yang bisa kita bahas dalam video ini. Pada dasarnya, kasus-kasus tersebut sudah menjamur di Amerika sejak lama dan belum teratasi meskipun pemerintah sudah melakukan banyak upaya. Terlepas dari itu semua, Amerika masih menjadi raksasa ekonomi dan merupakan negara yang makmur dengan pendapatan per kapita terbesar di antara negara G20. Video ini sampai di sini dulu. Semoga hal-hal buruk selalu dijauhkan dari kita, dimulai dengan memfilter budaya barat yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di sini. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.